Oke, baik, kita mulai ya. Boleh. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Izinkan saya menyapa Pak Mevi, Ibu Sulastri, Ibu Listra, Pak Albert, dengan Pak Panghutan Sihombing yang sudah bersedia untuk berbagi bersama dengan kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kami akan berbagi dan berkolaborasi SRB Kota Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, dan Fak-Fak. Di mana pada malam hari ini kami akan mengupas tentang implementasi TIK dalam pembelajaran terintegrasi portal rumah belajar. Baik, selayaknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita boleh berkumpul walaupun hanya melalui tatap maya. Untuk tidak memperpanjang dan membuang-buang waktu, acara saya serahkan kepada Ibu Sulastri sebagai moderator untuk memimpin kita atau memandu acara penyajian materi kita pada malam hari ini. Baik, kepada Ibu Sulastri, saya silahkan. Terima kasih kepada Ibu host, Ibu Lydia. Saya ucapkan suaranya hilang waktunya. Halo? Ya, kedengaran Bu, silahkan. Ya. Baik, pada webinar kali ini saya akan memandu Bapak dan Ibu yang akan memberikan materi. Kita pada malam hari ini mengambil tema implementasi TIK dalam pembelajaran yang terintegrasi rumah belajar. Webinar kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ibu sahabat rumah belajar Papua Barat tahun 2021. Ada 4 pemateri yang pada malam hari ini berkenan untuk berbagi. Yang pertama ada Ibu Listra Liesa. Yang kedua ada Bapak Panghutan Sihombing. Yang ketiga ada Pak Albertus Bintoro. Dan yang keempat ada Bapak Mevi Boset. Barangkali untuk bagaimana Bapak dan Ibu yang akan memberikan materi dan latar belakang beliau nanti akan disampaikan oleh dorang Bapak Ibu. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan untuk pemateri yang pertama kepada Ibu Listra Liesa SPD dengan topik pemanfaatan Google Drive untuk mata pelajaran PPKN terintegrasi dengan portal rumah belajar. Kepada Ibu Listra Liesa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat malam untuk Bapak Ibu semua, untuk Bapak Ibu pemateri yang sudah boleh ada bersama-sama dengan kami di sini. Baik pun Bapak Ibu peserta webinar malam ini, jumpa lagi dengan kami 1 jam bersama para duta sahabat rumah belajar Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan. Perkenalkanlah saya Listra Liesa, guru mata pelajaran PPKN SMP Negeri 5 Kota Sorong. Hari ini kami akan berbagi pengalaman tentang pemanfaatan Google Drive untuk mata pelajaran PPKN terintegrasi dengan portal rumah belajar. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu Google Drive dan apa gunanya. Google Drive adalah layanan penyimpanan file secara online dengan berbagai jenis dan ukuran melalui internet
dengan akun Gmail yang dimiliki atau yang diluncurkan pada tanggal 24 April tahun 2012. Fungsi Google Drive yaitu dia sangat beragam sebagai penyimpanan file, juga berbagi file hingga mencakup file jumlah yang besar dan bisa mengedit file yang ada. Nah, bagaimana cara menggunakan Google Drive tersebut? Yaitu yang pertama kita buka browser dulu. Untuk tab yang baru kita lihat di situ pada pojok sebelah kanan itu ada akun Gmail kita. Di mana pada akun Gmail itu kita lihat pada bagian kolom samping akun Gmail itu terlihat ada 9 kotak kubus yang bernama aplikasi Google. Kita klik di situ pada aplikasi Google, maka muncullah fitur-fitur antara lain ada. Mohon maaf, YouTube. Ibu Listra, bisa saya potong sebentar? Ya. Ini saya belum bisa bagi screen karena hanya ini ada host masih tutup ini, belum bisa share screen. Oke, Jadikan kalau admin dulu. Dijadikan admin dulu Ibu Astri. bisa di screen dia ulang, bisa? Kalau tidak bisa saya beralih ke laptop. Ibu Lydia, Sudah boleh. coba saya. Sudah? Sudah Ibu, sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke. Boleh. Ya. Saya mulai dari awal dulu ya, Ya. supaya sama-sama bisa dilihat secara bersama oleh Bapak dan Ibu peserta yang ada. Jadi yang akan saya bahas itu pemanfaatan Google Drive untuk mata pelajaran PPKN terintegrasi dengan portal Rumah Belajar. Nah, kita harus tahu apa itu Google Drive dan apa itu gunanya. Jadi pada slide yang ketiga ya Bu, ya. Google Drive adalah layanan penyimpanan file secara online dengan berbagai jenis dan ukuran melalui internet dengan akun Gmail yang dimiliki ya diluncurkan tepat pada tanggal 24 April tahun 2012. Fungsinya itu cukup beragam ya, sebagai penyimpanan file dan filenya itu sangat banyak jika disimpan, jadi dia tidak terbatas. Di dalamnya juga itu bisa untuk mengedit file dan membagikan file. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya yaitu kita membuka browser pada tab yang baru dan pada arah bagian anak panah sebelah kanan itu ada 9 kotak kubus yang kita lihat itu namanya aplikasi Google, di mana di dalamnya itu terdapat berbagai macam fitur penawaran yang ada di situ. Ada Gmail, ada Google Meet, ada Play Store, ada YouTube, ada Google, dan di dalamnya ada Drive. Nah, Drive yang ada itu kita klik dan kita buka, kemudian di situ akan kelihatan data-data yang sudah tersimpan jika memang kita sudah simpan di situ. Dan bagaimana cara untuk menyimpannya? Kita bisa lihat apa yang sudah ada di situ. Cara menyimpannya itu mulai dengan mengklik drive atau drive saya. Lalu jika ingin membuat data baru, lalu kita klik upload data baru atau upload folder yang nantinya kita ambil dari data komputer kita. Sehingga terupload dan langsung masuk ke dalam Google Drive. Jadi ketika kita upload, kita bisa memilih apa saja baik dari dokumen maupun dari hasil download kita, data-data komputer yang lain, itu kita bisa lihat. Ya, salah satu contoh materi PPKN yang saya download dari portal Rumah Belajar, kemudian saya simpan di download, di data download, dan saya lalu masukkan dan simpan ke Google Drive. Dan akhirnya data tersimpan di Google Drive
maka data kita itu aman. Kemudian bagaimana kita menggunakannya untuk dibagikan kepada siswa? Yaitu pada materi yang tadi kita download, kita simpan di Google Drive, kita klik kanan, di situ akan muncul dapatkan link. Ada penawaran-penawaran di situ, kita lihat dapatkan link. Kemudian kita buat link yang baru itu, salin link, lalu kita kirim ke grup WhatsApp, grup anak-anak yang kita ajar. Sehingga dengan sendirinya mereka menerima link yang kita berikan. Akhirnya di situ mereka bisa membuka materi itu dan menonton serta menyaksikan apa yang menjadi pokok pembicaraan dalam proses pembelajaran. Itu secara singkat bagaimana cara menggunakan Google Drive, tetapi dapat diperjelaskan lagi bahwa Google Drive itu merupakan salah satu penawaran dari entertainment Google kepada kita melalui sebuah aplikasi untuk memberikan satu kemudahan kepada kita, salah satunya itu bisa melindungi data-data kita, dan itu aman, terjamin. Bahkan dia tidak terbatas, jadi berapa banyak pun data yang kita upload ke Google Drive itu aman dan tidak bisa dilihat atau tidak bisa dicuri oleh siapapun. Intinya kita punya email atau kita punya akun, dan jangan lupa password yang kita punya. Ya, untuk bagaimana mengingat password, simpanlah kepada Google supaya ketika kita membukanya, kita bisa melihatnya. Nah, Google Drive ini memberikan kelebihan bagi kita, yaitu ketika kita misalnya mempunyai laptop yang biasanya suka hang karena datanya penuh, dan handphone yang biasanya cepat memorinya penuh, itu kita bisa mengolah dia dalam satu paket folder, kemudian kita simpan di Google Drive sehingga sampai berapa keturunan pun itu tersimpan. Yang penting kita selalu ingat email dan password kita untuk membukanya. Saya cukup sampai di sini dulu penjelasannya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Listra Yesa atas penyampaian materinya. Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan, silakan membuka raise hand-nya atau menulis di kolom chat. Saya lihat belum ada yang bertanya. Kita semua dulu. Setelah semua materi baru tanya jawab. Baik, baik. Kalau begitu saya lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Bapak Pangihutan Sihombing. Bapak Sihombing sudah berkenan hadir? Sudah bisa? Halo Pak Sihombing? Atau belum ya? Atau kepada Pak Albertus dulu? Pak Albertus sudah bergabung? Halo Pak Albertus? Halo Pak Albertus? Mungkin belum bergabung karena jaringan, Kak Pak Bu. Sudah. Pak Albertus sudah bergabung tuh. Iya. Pak Albertus Buntoro akan menyampaikan materi dengan tema pembelajaran kreatif dengan augmented reality atau AR, terintegrasi Assembler Edu dengan portal rumah belajar. Kepada Bapak Albertus, sebelum menyampaikan materi, dimohon memperkenalkan diri. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan ke Bapak Albertus. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Senang sekali bisa menjadi bagian dalam webinar ini ya, di antara sahabat rumah belajar di Papua Barat. Bersama teman-teman, selamat datang. Ada Ibu Ami Kandang, selamat datang. Ya, orang penting ini di Ikatan Guru Indonesia, luar biasa sampai dihadiri beliau. Nah, teman-teman, sebenarnya mungkin sebagian dari kita sudah pernah tahu ya tentang satu model pembelajaran 3 dimensi atau 2 dimensi yang biasa digunakan dalam pembelajaran daring, dalam pembelajaran
jarak jauh ya. Nah, saya akan memperkenalkan yaitu bagaimana kita menggunakan. Saya boleh sharing screen ya? Atau dari teman-teman saya share screen boleh lah. Dari Bapak Sudah? aja lah. Bapak Bisa saya aja. ya, Oke. Pak Albert bisa share screen. Iya, oke deh. Nanti saya akan memberikan satu contoh ya. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Albertus Bambang Buntoro. Saya guru di SMA YPPK Seminari Petrus Panditen, ya, yang saat ini saya mengajar di kelas 1, 2, 3 sebenarnya. Halo Pak Albert, kayaknya terputus. Coba masuk ke Jaringan ya, atau mungkin Pak Albert itu apa namanya? Suaranya hilang. Dua-dua. Halo Pak Albert, kayaknya Pak Albert terlempar ya. Mungkin Pak Albert buka itu dua layanan, jadi dia halo Iya. Pak Albert. Mungkin kalau pakai HP atau pakai laptop, matikan yang satu dulu ke apa itu? Halo Pak Albert, Pak Albert dia terlempar kayaknya. Nggak ada lagi di room. Pak Si Hombing sudah ada di room kah? Pak Si Hombing belum monit. Mungkin lanjut ke Pak Mevi saja dulu Pak kapan? Mevi, halo Pak Mevi. Halo Pak Ya, Mevi. bagaimana? Iya, Ya, halo. karena Bapak Dong dua ini kayaknya masih ada susah jaringan, jadi Bapak duluan yang memberikan materi. Oh gitu. Oh, boleh, boleh. Yang penting Don 2 tetap masih ada, jangan sampai Don 2 Iya, terada iya. lagi. Bapak Ibu, karena Bapak Albert dengan Pak Siombing masih terkendala jaringan, jadi kita lanjut ke pemateri. Selanjutnya ada Pak Mevi Boset yang akan memberikan tema praktikum asik larutan elektrolit pada masa pandemi dengan menggunakan laboratorium maya pada portal Rumah Belajar. Selanjutnya kepada Pak Mevi Boset, waktu dan tempat kami persilakan. Boleh, boleh. Kelihatan kah? Iya, Bapak. Iya, Oke. kelihatan, Pak. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Mevi. Saya juga sedikit bingung ini, mau asal sekolah di mana? Karena berdasarkan SK, itu sekolah saya di SMA Negeri 1 Inanwatan. Tapi berdasarkan tugas, saya sekarang ngajar di SMA Negeri 3 Kota Sorong. Ya, yang penting, yang pasti adalah salah satu sahabat Rumah Belajar seperti teman-teman yang lain yang mau berbagi pengalaman bagaimana ketika belajar menggunakan portal Rumah Belajar. Baik, tadi sudah banyak ya tentang Rumah Belajar dari Ibu Listra, begitu menarik. Nah, dan saya lebih ke aplikasinya, Bapak Ibu ya. Nah, saya ngajar pada mata pelajaran kimia, dan di mata pelajaran kimia itu banyak yang abstrak.
Abstrak ini artinya yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, sehingga anak-anak ini kalau kita belajar kimia, untuk kebanyakan mereka menghafal. Dan ini tidak terlalu bagus dalam sistem pembelajaran kita ketika anak-anak dipaksa untuk menghafal tanpa harus memahami. Ya, bagaimana caranya supaya anak-anak bisa memahami? Ini salah satu materi saya misalnya larutan elektrolit. Ini Bapak Ibu boleh lihat di larutan elektrolit itu secara pengertiannya itu adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Ini kan sesuatu yang abstrak. Bagaimana caranya larutan bisa menghantarkan arus listrik? Prosesnya di dalamnya seperti apa? Mengapa bisa terjadi demikian? Ya. Jadi kalau dalam teori hanya dikatakan bahwa ketika lampu menyala, maka larutan itu dapat menghantarkan arus listrik. Sesuatu yang abstrak ini, guru harus punya strategi. Gimana sih caranya agar siswa memahami? Nah, tentunya untuk mengurangi hal kasih atau salah konsep, biasanya kita menggunakan media pembelajaran, ya, atau bisa juga YouTube, ya, atau bisa juga praktikum. Praktikum kimia, ya, kita anak-anak nonton di YouTube, ya, atau kita menggunakan media pembelajaran biasanya berupa video dan sebagainya. Nah, ini masing-masing ini ada kelemahan. Kalau misalnya kita menggunakan media pembelajaran, Bapak Ibu, ini wah, ini internet saya ini koneksinya unstable ini. Masih kedengaran ya, Bapak Ibu? Masih, Pak. Ya. Jadi kalau kita menggunakan media pembelajaran, ya bikin video, yang pertama dari guru harus menyiapkan sedikit banyak waktu untuk membuat video dan mengkreasinya. Ya. Kalau anak-anak nonton saja di YouTube tanpa didampingi, ini bisa terjadi miskomunikasi. Ya. Karena beberapa pengertian-pengertian kimia yang di YouTube itu kadang menyimpang dari apa yang seharusnya. Nah, misalnya saya kasih contoh, kalau di reaksi kimia itu sering terjadi etek. Etek itu dalam kadang-kadang awam bilang penyerangan. Jadi pertanyaan di sini, apakah elektron itu baku perang dan sebagainya? Nah, kan tidak. Ternyata ada istilah-istilah ini yang perlu dibimbing. Yang ketiga adalah praktikum. Nah, praktikum ini adalah yang paling efektif karena siswa bisa mengalami langsung. Siswa bisa memahami secara langsung lewat apa yang mereka kerjakan. Cuma yang jadi masalah adalah, bisa nggak praktikum dilaksanakan saat ini? Ya, karena kenapa? Saat ini praktikum itu tidak diizinkan. Ya, kenapa tidak diizinkan? Ya, karena menyangkut kesehatan kita. Hukum tertinggi di negara kita adalah kesehatan itu sendiri. Nah, jadi daripada ada korban siswa kita tentunya sebagai seorang guru tidak mau anak-anak memahami, tetapi keselamatan atau jiwa mereka terancam. Nah, sehingga ternyata pemerintah Indonesia itu sudah bagus. Dia telah memikirkan hal itu jauh-jauh hari, dan ketika di masa pandemi ini bisa digunakan, ya, yaitu laboratorium maya. Jadi anak-anak bisa menggunakan laboratorium maya untuk praktikum. Jadi di laboratorium maya itu bukan hanya ada kimia, fisika, biologi, matematika, ya, dan sebagainya. Di sini Bapak Ibu, kalau berbicara aplikasi, saya yakin Bapak Ibu ini sebagian besar sudah sangat mahir dengan hal-hal kayak gini, ya. Tetapi di lab maya ini bisa dilakukan secara online maupun offline. Nah, Bapak Ibu bisa download saja dan bisa langsung mempraktekkan ke anak-anak. Ya. Jadi anak-anak diajak untuk melakukan praktikum sederhana, tetapi anak-anak bisa memahami. Nah, tentunya dalam praktikum ini Bapak Ibu tidak bisa hanya mengandalkan lab maya, tetapi di sini dibutuhkan kreativitas dari Bapak Ibu bagaimana model atau metode yang digunakan. Saya sendiri biasanya kayak gini, saya menggunakan discovery inquiry learning atau penemuan. Nah, jadi siswa saya ngajak
untuk praktek dan sekaligus berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi. Apa yang terjadi di dalamnya? Ya. Jadi biasanya saya buat seperti ini hasil pengamatan. Nah, jadi misalnya ketika air murni ditaruh dan dilihat reaksinya di lab maya. Mudah-mudahan habis ini saya bisa bagikan ya. Kita coba lihat. Nah, kalau bisa di situ, maka kita bisa tahu bahwa apakah lampunya menyala ataukah ada gelembungnya di situ. Ya, Bapak Ibu, ketika misalnya lampunya atau ada gelembung, sementara cair yang lain tidak, disinilah Bapak Ibu mengajukan pertanyaan kepada siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Kenapa hal ini terjadi? Anak-anak diajak untuk mencari hasil praktikum tadi. Carinya nggak usah jauh-jauh, cari saja di situ banyak materi-materi yang bisa anak-anak gunakan. Nah, guru juga bisa menggunakan beberapa materi yang ada di rumah belajar tentang judul kita dan bisa berbagi dengan anak-anak. Jadi tanpa harus cari-cari yang lain lagi. Ya. Dan di sini saya ngajak Bapak Ibu, karena di rumah belajar ini masih minim ya. Saya mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita membuat materi lagi dan kita publikasikan di rumah belajar yang bisa digunakan oleh guru-guru lain yang ada di Indonesia. Sehingga misalnya ketika saya membuat materi, di situ nama saya semua ada, ya. Sehingga ketika ada guru dari Aceh yang saya tidak bisa melihat secara langsung, dia bisa melihat materi saya, secara tidak langsung kita kenalan. Nah, ya, jadi kita bisa berbagi dengan semua teman-teman, selain mempermudahkan kita untuk dalam praktiknya nanti, bermudah kita bila bisa bersilaturahmi. Saya izin mau tampilkan ya screen untuk bagaimana penggunaan portal rumah belajar ini. Ya, Bapak Ibu, kira-kira seperti ini ya. Nah, di sini ini salah satu contoh. Nah, Bapak Ibu mengajak siswanya setelah bikin kolom tadi, kita coba pakai di sini ada sumber arus baterai, ada lampu. Saya potong, belum kelihatan. Oh, belum kelihatan? Iya. Wow. Masih Sabar ya. indeks. Masih belum kelihatan tadi Masih di filenya, masih di file. wow. Folder. Masih di folder ya. Saya Ya. coba ulang lagi ya. Sabar ya, Bapak Ibu. Saya ulang lagi, Bapak Ibu. Ini saya sebenarnya ya. Apakah kelihatan? Iya, sudah kelihatan. Ya. Oke, baik ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita ini. Saya kasih nama judul praktikum asik. Jadi anak-anak itu kita mengajar praktikum tanpa dibatasi, tanpa menjadi penghalang ini adalah COVID. Jadi anak-anak bisa praktikum sendiri dengan menggunakan handphone atau laptop mereka. Ya. Nah, di sini ada sumber arus, ada baterai. Ini ada lampu, bola lampu. Di sini ada lempeng logam, ya. Ada seng dan tembaga, dan terpisah. Nah, jadi kita mau taruh cairan. Nah, ketika cairan kita taruh, apakah lampunya nyala atau tidak? Ya. Jadi cairannya di sini ada berbagai jenis cairan larutan di sini. Nah, jadi saya coba dulu misalnya dengan garam. Kita taruh garam, setelah garam kita taruh, maka saklar kita nyalakan. Ceng. Kelihatan Bapak Ibu? Lampunya nyala, ya. Ini ada gelembung-gelembungnya nih. Ya. Jadi kalau kayak gini kan anak-anak penasaran.
Kenapa terjadi gini? Ya, oke. Wow, internet saya mulai kurang stabil lagi nih. Nah, boleh. Nah, kita ambil lagi yang kedua. Misalnya saya pakai air murni. Saklar ketika dinyalakan, apa yang terjadi? Oh, ternyata nggak ada apa-apa. Ya, oke. Matikan lagi. Saya pakai yang lain. Misalnya saya pakai asam klorida, HCl. Wah, nah demikian ya. Nah, Bapak Ibu, jadi ini kita ngajak siswa untuk bagaimana mereka melihat hal ini sehingga siswa bisa melihat secara langsung. Oh, inilah prosesnya terjadinya, dan anak-anak lebih termotivasi. Mereka lebih belajar itu lebih termotivasi. Karena kalau bilang belajar kimia, baru dengar namanya saja anak-anak sudah takut, nggak mau itu. Dan adanya praktikum-praktikum kayak gini, anak-anak bisa termotivasi, dan tinggal kreasi dari Bapak Ibu bagaimana kita menggunakan metode atau model yang telah digunakan. Oke, di sini juga ada latihan yang bisa anak-anak lakukan sendiri ya. Oke, mungkin itu dari saya, bagaimana salah satu manfaat menggunakan aplikasi portal rumah belajar yang di dalamnya ada laboratorium maya, di mana anak-anak kita ajar untuk praktikum. Mungkin terima kasih, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih kepada Bapak Mevi Buset yang telah memaparkan materinya. Menarik sekali materinya ya Bapak Ibu. Kita jadi tahu ternyata ada laboratorium maya di portal rumah belajar. Baik, kita lanjut kembali ke pemateri yang sebelumnya. Bapak Albertus Guntoro sudah bisa bergabung dengan kami. Ibu, saya sudah gabung, tapi saya belum diizinkan untuk screen sharing ya. Kalau boleh saya diizinkan dulu untuk screen sharing. Baik, Ibu host Lydia, silahkan. Sudah. Maaf, tanah kata Bapak keluar jadi. Ya. Sudah, silakan. Ya. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Pak pemateri Pak Albert, silahkan. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan slide saya sudah bisa kelihatan lebih baik ini dari yang sebelumnya. Ya, teman-teman, saya melanjutkan saja. Jadi saya akan lebih banyak memberikan satu bentuk fasilitas rumah belajar, yaitu bank soal, yang nantinya itu akan saya jadikan sebagai refleksi pembelajaran di akhir, yaitu dalam bentuk evaluasi dari apa yang sudah saya ajarkan. Namun sebelum sampai masuk ke bank soal yang saya akan berikan dalam aplikasi rumah belajar, saya akan coba untuk memaparkan satu materi terkait dengan ketenagakerjaan yang ekonomi sosial yang menggunakan augmented reality, jadi dengan 3 dimensi. Nah, apa itu augmented reality? Saya coba masuk dulu ya ke ini. Nah, augmented reality itu sebuah teknologi yang nantinya dapat menampilkan objek-objek digital dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, nantinya bisa juga objek itu masuk dalam lingkungan di dunia nyata secara langsung atau real. Nah, selanjutnya saya sudah mencoba menerangkan dalam pembelajaran yang saya lakukan dalam PPD ya, pembelajaran jarak jauh, di mana saya menggunakan metode discovery learning. Saya yakin Bapak Ibu guru sudah familiar dengan ini ya, dengan memberikan stimulus, lalu identifikasi masalah, pengumpulan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Nah, saya akan secara singkat masuk pada SMP antara nasional. Jika Ibu dan Bapak guru mau mencoba mengembangkan model pembelajaran. Oke, minta maaf saya belum saya mau coba cek dulu. Sorry.
Oh ya. Iya. Ya. Saya izin share screen lagi. Oke, saya izin share screen. Minta maaf tadi masih ada videonya, jadi saya lupa untuk menampilkan. Ya. Ya, semoga sudah kelihatan kembali. Nah, dalam Augmented Reality ini saya menggunakan Assembler Edu. Nah, ini salah satu website yang sudah berjejaring secara internasional, yang nantinya kita bisa mencoba untuk membuat media pembelajaran secara tidak. Nah, saya akan coba menampilkan bagaimana proses pembelajaran yang sudah coba saya terapkan. Oke, saya masuk ke ini ya. Bisma, gue lagi ini Bisma. Oke. Oke. Share screen-nya ini. Ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini saya lagi preparing dari Assembler EduWorld yang saya gunakan sebagai media pembelajaran secara 3 dimensi untuk topik ketenagakerjaan. Nah, sebentar, oke, sudah mulai. Nah, ini adalah bentuk ya yang bisa dikembangkan. Misalnya di pengenalan ini saya mencoba menjelaskan tentang bagaimana metode pembelajaran, bagaimana tujuan pembelajaran yang saya berikan di bidang ketenagakerjaan. Saya singkat saja, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, saya bisa perbesar, saya juga bisa gerakan ini. Nah, lalu yang kedua, setelah perkenalan, saya menjelaskan tentang discovery learning, metode yang saya gunakan, lalu saya mencoba untuk mengenalkan peserta didik tentang konsep ketenagakerjaan. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah, misalnya ketika saya ingin menjelaskan ketenagakerjaan, maka saya tinggal klik ini, ya, bahwa ketenagakerjaan adalah bla 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 bla, gitu kan, terkait dengan hal-hal yang sifatnya teoritis. Lalu ketika saya ingin menjelaskan tentang konsep tenaga kerja sendiri sebagai orang yang menghasilkan barang dan jasa, saya juga bisa gunakan seperti ini. Begitu juga tentang angkatan kerja, misalnya konsep-konsep dasar angkatan kerja di mana usianya 15 sampai 64 tahun, dan yang terakhir kaitannya dengan kesempatan kerja. Lalu saya juga bisa menampilkan yang terkait dengan teori yang terkait dengan bukan angkatan kerja. Nah, menarik, saya pikir yang seperti ini akan sangat menarik bagi peserta didik kita. Dan terakhir, kita bisa memasukkan channel YouTube juga ya dalam proses pembelajaran. Kalau teman-teman bisa lihat di sini. Jadi saya masukkan video YouTube ke dalam Assembler Edu, ya, sehingga seakan-akan mereka lagi menonton bioskop. Kalau teman-teman perhatikan di situ ada reporter dalam bentuk dimensi. Saya bisa perbesar. Menjadi setengah pengangguran serta pekerja paruh waktu. Inilah wajah sektor ketenagakerjaan Indonesia yang terdisrupsi pandemi. Nah, ini kalau saya mau ngepaskan supaya posisinya enak dilihat gitu ya. BPS mencatat jumlah pengangguran pada Agustus. Nah, dalam proses pembelajaran ini, sambil menonton video, saya juga bisa menampilkan penugasan. Jadi, selain menonton video, teman-teman saya minta untuk melakukan penugasan LKS, boleh dibilang sebagai LKS. Nah, di sini proses mereka menganalisis masalah. Agustus 2019. Ya. Menurut ILO, penduduk usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun atau lebih. Ya, teman-teman, itu yang tentang Assembler Edu ya. Jadi cukup menarik sih kalau buat saya senang sekali bisa mengembangkan ini dalam proses pembelajaran.
Setelah proses itu selesai, tentu saja kita masuk ke proses evaluasi. Nah, untuk proses evaluasi, saya menggunakan sumber rumah belajar, ya, khususnya pada bank soal. Saya akan share screen di sini. Saya langsung saja saya share screen yang ini ya, sumber belajar. Jadi kalau masuk ke evaluasi bank soal, itu saya bisa masuk di sini, teman-teman bisa lihat di kotak berapa itu setelah masuk ya. Lalu ada bank soal di sini. Saya klik bank soal. Ya, lalu setelah bank soal saya pilih. Karena materi ketenagakerjaan itu ada di kelas 11 ya. Kelas 11 SMA, kelas 11 saya klik kelas 11. Lalu ekonomi, ini ekonomi, saya pilih evaluasi umum, gitu kan? Nah, nanti saya masuk ke berbagai macam bentuk evaluasi yang sebenarnya sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu guru lain yang ada di Indonesia. Nah, di kebetulan ada materi ketenagakerjaan, misalnya evaluasi pengangguran di sini dibuat oleh Bapak Nur Subagio. Saya tinggal klik lihat di sini. Nah, dari sini baru anak peserta didik kita bisa untuk mengerjakan penugasannya. Nah, entah nomor 1 apakah sudah dijawab atau belum dijawab. Misalnya nomor 1, misalnya dia menjawab penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Oke, ini misalnya kita klik pengangguran. Ya kan, kita kembali ke nomor 2. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu kaitannya dengan penggunaan bank soal pada rumah belajar. Saya kira begitu, nanti saya sudah buatkan dalam bentuk PowerPoint, nanti mungkin bisa di-sharing ya ke teman-teman dari Ibu moderator atau dari hostnya nanti. Saya kira begitu, Ibu Sulastri, terima kasih penjelasan dari saya. Baik, Bapak Albertus Bambang Bintoro, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk ke pemateri yang terakhir. Ada Bapak Pangi Hutan Sihombing yang akan menyampaikan materi dengan tema nanti Bapak Sihombing yang akan menyampaikan temanya. Kepada Bapak Sihombing, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Ibu Sulastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu SRB Papua Barat. Izinkan saya untuk share screen ya. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum, Bapak. Belum, Mbak. Sudah. Oke. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai 1 Tungku 3 Batu. Pelajaran berharga dari Bumi Bahamata ini terdapat dalam fitur tambahan dalam rumah belajar itu di Peta Budaya. Jadi saya akan memperkenalkan bagaimana filsafat 1 Tungku 3 Batu. Mungkin yang sudah tahu, yang sudah pernah ke Fak-Fak mungkin bisa tahu. Saya pakai ini karena hujan deras, saya takut nanti tidak kedengaran, makanya saya pakai. Jadi kita masuk saja. Jadi di Fak-Fak itu dikenal dengan 1 Tungku 3 Batu. Tungku itu adalah simbol dari kehidupan. Kemudian 3 batu itu adalah simbol dari kau, saya, dan dia. Yang membuhul itu artinya adalah mengikat perbedaan baik agama, suku, status sosial dalam suatu wadah persaudaraan.
Maaf ya, tidak, dia belum bisa next. Kemudian arti dari bahasa fak-fak satu tungku tiga batu itu adalah trimeteto isteri. Kemudian engkau, saya, dan dia itu adalah koon knomi mombi dogna, yang artinya engkau, saya, dan dia adalah satu. Oke. Semboyan satu tungku tiga batu diambil dari kebiasaan nenek moyang yang ada di fak-fak. Mereka memasak dalam satu tempat menggunakan tungku dengan tiga batu sebagai penopangnya. Tungku di sini menggambarkan kebersamaan hidup, sementara tiga batu merupakan simbol dari tiga agama besar yang ada di fak-fak, baik itu Kristen, Katolik, dan Islam. Semboyan satu tungku tiga batu menggambarkan prinsip hidup warga fak-fak dalam menjaga keseimbangan, kebersamaan hidup, antara lain melalui penghormatan yang tinggi terhadap pentingnya kerukunan hidup antar umat beragama yang di daerah itu, yakni Islam, Kristen, dan Katolik. Jadi nanti sebentar Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa ada perbedaan yang memang khas di daerah fak-fak yang memang tidak ada mungkin di daerah lain. Oke, kita masuk di arti kata Bahamata. Bahamata itu terdiri atas dua suku kata yang memiliki pengertian. Kata Baham artinya sesuatu yang sudah terjadi atau sesuatu yang sudah ada, dalam bahasa lokal itu disebut pongo, yang merujuk pada makna terjadinya asal-usul kejadian manusia Baham. Jadi ketua adat di sini menceritakan asal-usul dari Baham, manusia Baham. Selain itu, makna dari kata Baham itu adalah sebuah gunung yang mereka anggap keramat atau sakral oleh leluhur Baham. Oleh karena itu, gunung tersebut merupakan awal dari kejadian atau kehadiran manusia Baham. Gunung ini juga berada di wilayah pegunungan Kabupaten Fak-Fak yang sampai saat ini sulit dijangkau oleh manusia. Hanya manusia Baham saja atau keturunan langsung yang bisa mencapai ke sana. Oke, di Fak-Fak itu ada tujuh suku. Yang paling besar Baham dan Mata, kemudian ada Mor, Onin, Irarutu, Kimbran, Arguni. Selain itu juga ada komunitas India, Arab Muslim yang merupakan keturunan pedagang yang datang ke Papua pada abad ke-19. Nah, di sini saya akan memberitakan kepada Bapak Ibu apa yang beda di Fak-Fak. Jadi ada tradisi kekerabatan Bahamata yang disebut Indu-Indu Manina-Nina. Di sini apabila di dalam satu keluarga, yakni bapak, mama, dan anak, kemudian dalam keluarga itu ada 5 orang anak. Kemudian anak yang pertama akan diserahkan untuk mengikuti aliran agama Muslim. Kemudian yang kedua diserahkan untuk kepada agama Kristen, dan yang ketiga akan mengikuti ajaran agama Katolik. Dan anak yang keempat dan kelima boleh memilih sesuai kehendak hatinya. Ini adalah sebuah keunikan yang tidak terdapat di daerah lain di Indonesia, bahkan mungkin di sekitar tanah Papua sendiri. Nah, ini salah satu contoh kehidupan satu tungku tiga batu yang ada di Fak-Fak. Remaja masjid di suatu tempat yang namanya Kampung Pasir itu mengiringi pastor dalam prosesi misa pembukaan tamu OMK STPW Fak-Fak. Jadi ada kebersamaan yang sungguh luar biasa di Fak-Fak. Kemudian contoh kedua dari prinsip satu tungku tiga batu, ada bangunan masjid yang didirikan persis di bibir pantai Kampung Burak. Ini digagasi
dari bangunan ini adalah memadukan bentuk masjid dan gereja. Bangunan dan ornamen masjid menjadi simbol toleransi penuh makna sejak masjid ini berdiri. Dari semboyan satu tungku tiga batu itu, kita berharap kerukunan yang terjalin di Fak-Fak dapat menyebar ke tempat lain, dapat menginspirasi anak-anak bangsa untuk menjaga kerukunan umat beragama di tanah air meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Sihombing atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa mengacungkan raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat. Kita lihat dulu. Di kolom chat ada satu pertanyaan dari Bapak Mevi Boset, ditujukan kepada Bapak Albertus Bambang Buntoro. Pertanyaannya adalah, penasaran nih dengan materinya Pak Albert, sangat menarik. Apakah ada cara untuk mempelajarinya atau ada video tutorialnya Pak terkait augmented reality? Silakan Pak Albertus dijawab. Iya, terima kasih Pak Mevi. Wah, saya senang nih kalau sudah ada yang tertarik untuk belajar akan hal baru, apalagi cukup menantang ya. Karena kita bisa menyajikan poin-poin pembelajaran tidak lagi dengan PPT atau dengan PowerPoint, tapi bisa dalam bentuk 3 dimensi. Ya, apalagi bisa dikombinasikan dengan video. Tentu Bapak kalau mau tahu lebih banyak ya terkait dengan bagaimana penggunaan Assembler Edu untuk augmented reality, nah, tinggal masuk saja ke webnya Pak, ke webnya. Nah, webnya itu sebenarnya ada saya munculkan ya, sebentar. Nah, ini yang tadi saya munculkan ya di dalam, saya sharing lagi deh, saya sharing. Jadi memang ya. Jadi nanti Bapak bisa masuk ke edu.assemblerworld.com. Ya kan? Nah, dari situ kemudian Bapak bisa melogin atau register ya. Lalu bisa mendaftar ya sebagai peserta ya, atau sebagai bagian dari Assembler Edu gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga sama seperti Google Classroom nantinya ya. Sama seperti Google Classroom, jadi nantinya kita bisa membuat kelas ya, kelas-kelas pembelajaran di dalam Assembler Edu. Ya kan? Nah, misalnya yang kemarin waktu kami IGI juga sih, kami kerjasama dengan waktu itu kerjasama Assembler Edu dengan Ikatan Guru Indonesia ya, IGI Papua Barat, untuk mengadakan pelatihan terkait dengan penggunaan Assembler Edu. Ya, ada Ibu Chandra juga, Ketua IGI Provinsi Papua Barat, menjadi pesertanya. Nah, jadi nantinya kalau Bapak masuk ke sini, Bapak bisa mengenal lebih jauh ya tentang Assembler Edu. Karena di sini ada beberapa hal terkait dengan misalnya profil dari Assembler Edu, atau bagaimana Assembler Edu itu bekerja dan lain sebagainya. Nah, ada 2 bahasa, ada bahasa Inggris juga, ada bahasa Indonesia prosesnya. Jadi Bapak tinggal masuk ke sini aja Pak. Ya, nanti kalau saya jelaskan lebih jauh tentang bagaimana prosesnya, nanti kita saling sharing lah, gitu kan? Ada beberapa modul-modul dari hasil pembelajaran yang kami ikuti waktu itu, tapi tentu saja saya harus minta izin dulu untuk bisa menyebarluaskan. Tapi saya yakin kalau ini untuk tujuan yang baik, tentu akan bisa nanti diperoleh, gitu ya. Kayak modul yang tadi Bapak minta. Saya kira begitu Ibu jawaban dari saya. Jadi, Pak Mevi bisa buka dulu Edu Assembler World-nya untuk mengenal lebih jauh terkait dengan Assembler Edu dan penggunaannya.
Itu ya Pak Mevi ya. Mantap. Terima kasih Pak Albert. Mungkin setelah tanggal 11 ini baru saya kontak Albert ini. Saya tertarik sekali ini. Keren. Saya juga Timnya kalau kita tertarik buat loh. begitu keren. Jadi itu Kita dekat, jadi kita itu belajar bersama yuk. ya, jadi nanti Pak Mevi, jadi untuk fisika banyak, kimia banyak. Saya lagi mau coba ngembangin justru untuk IPS, ilmu sosial. Fisika banyak sekali. Nanti Matematika, Pak. ya, nanti deh, banyak deh. Nanti pelan-pelan kita coba belajar bersama ya, Pak Mevi ya. Thank you. Terima Setelah kasih, tanggal Pak 11 Pak Albert, Boleh, yang dikontak itu. Boleh. Baik. Terima kasih Pak Albertus untuk penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ada dari Ibu Dewi, ditujukan kepada Bapak Sihombing. Ini pertanyaannya. Mengapa Bapak memilih materi 1 tungku 3 batu? Apa hubungannya dengan penerapan pembelajaran di sekolah? Silakan Pak Albertus untuk dijawab. Mungkin saya ya Bu ya. Bukan Pak Pak Sihombing Sihombing maksudnya. Ya Pak Sihombing. Oke, terima kasih Bu Sulastri. Terima kasih Ibu Dewi yang telah menanyakan mengapa saya memilih materi 1 tungku 3 batu dan apa penerapannya di sekolah. Jadi untuk 1 tungku 3 batu ini itu ada hubungannya dengan profil pelajar Pancasila, di mana di nomor pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini kita diajarkan untuk saling menghormati, toleransi terhadap penganut agama lain. Jadi itu bisa kita terapkan di sekolah. Jadi khususnya di Fakfak itu penerapannya, misalnya di sekolah kalau mengadakan hari-hari besar agama, halal bihalal atau Natal, itu mereka merayakannya bersama-sama. Bukan hanya yang Muslim saja, yang Kristen, Katolik ikut sama-sama. Kalau disuruh bawa makanan sama-sama. Dan bukan hanya di sekolah, di pemerintahan juga diterapkan 1 tungku 3 batu. Jadi misalnya kalau ada pencalonan bupati, kalau bupatinya ya Muslim, sudah pasti nanti wakilnya harus Kristen, baik itu Katolik maupun Protestan. Begitu juga sebaliknya. Jadi memang ditanamkan betul untuk 1 tungku 3 batu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Dewi. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Sihombing. Selanjutnya, masih ada pertanyaan lagi kah di room chat atau di layar? Mari Bapak Ibu. Apakah sudah jelas semua? Sepertinya jelas itu. Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya pikir untuk webinar kali ini bisa kita akhiri. Saya berterima kasih untuk Bapak Ibu pemateri. Nanti ada sesi foto bersama ya nanti kepada Ibu Lydia sebelum ditutup. Waktu dan tempat ini saya kembalikan lagi ke Ibu MC. Kepada Ibu Lydia, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat menarik pada malam hari ini. Saya juga sangat tertarik dengan materi dari Pak Albertus. Semuanya lah, materinya sangat menarik, sangat baik. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi. Baik Bapak Ibu, memang waktu kita masih cukup banyak, tapi mungkin tidak ada salahnya sebelum kita menutup webinar kita pada malam hari ini, mungkin Bapak Ibu yang ada di room ini juga ingin mengenal lebih banyak tentang apa itu POM Batik, sehingga untuk tahun-tahun ke depan itu mereka boleh juga mendaftar mengikuti jejak kita. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing pengalaman dulu sebelum kita tutup.
Baik, ya, silakan. Mungkin dari Pak Mevi dulu atau Ibu Listra. Ini rata-rata ini chat di saya, mereka semua sudah pembatik. Rata-rata mereka sudah pembatik, tapi level 1. Jadi mereka sudah tahu ini. Tapi cuma baru level 1. Ini ada Ibu Dewi yang chat dan sebagainya ini. Baru level 1 mereka. Tapi intinya mereka sudah tahu sih. Tinggal kita memotivasi supaya ayo sama-sama berbagi. Itu aja saya. Oke, baik. Pak Albert. Ya. Oke, mungkin saya tambahkan ya. Untuk Bapak Ibu yang ada di luar sana, jangan pernah patah semangat, walaupun Bapak Ibu hanya sendiri di wilayah itu. Teman-teman yang ada di wilayah lain yang seprovinsi dan kita itu pasti sangat memotivasi, sangat mendukung. Saya saja sendiri di sini, tapi teman-teman di sini yang lain luar biasa, sangat memotivasi saya sehingga berani untuk maju. Saya dulu itu sebenarnya tidak tahu bicara, Bapak Ibu. Betul. Bisa tanya, saya punya teman Ibu Lydia ini. Saya baru ketemu lagi setelah berapa tahun. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa tambahkan. Terima kasih. Ya, kalau dari saya begini ya. Saya ini kan guru ekonomi ya. Di ekonomi itu kita belajar tentang koperasi. Kalau koperasi itu punya moto ya, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah, rumah belajar ini dan pembatik ini juga sebenarnya mirip ya dengan moto koperasi yang kita ganti kata anggotanya dengan guru. Dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Jadi rumah belajar ataupun pembatik, nah, kita diajak untuk sama-sama belajar, kita diajak untuk sama-sama mengisi apa yang ada di rumah belajar, dan kita juga nanti dapat memperoleh keuntungan dari berbagai macam apa yang ada di rumah belajar. Jadi banyak dari guru-guru se-Indonesia yang terlibat aktif untuk mengisi materi-materi, bank soal, atau laboratorium maya yang tadi dijelaskan oleh Pak Mevi, itu semua sebenarnya dari guru-guru. Dan itu juga kita bisa ambil secara free, secara gratis, gitu kan? Tidak perlu ada sejumlah uang yang kita keluarkan, bahkan anak-anak keluarkan, karena anak-anak pun bisa ikut ambil bagian untuk memanfaatkan rumah belajar. Jadi memang bahwa rumah belajar ini akan hidup ketika kita sendiri yang mengisinya. Saya pikir tujuannya itu. Jadi dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita terlibat aktif dalam memanfaatkan aplikasi rumah belajar. Nah, mungkin ada baiknya juga nih kalau kita mulai dari sekarang mulai menginstal ya kan aplikasi rumah belajar di HP kita masing-masing, gitu kan? Karena supaya segala sesuatu yang baru itu bisa terinformasikan dengan baik. Nah, itu mungkin kalau ada teman-teman yang bisa yang pakai HP lalu kita bisa share screen, kita bisa sama-sama nih. Yuk kita install aplikasi rumah belajar, teman-teman bisa Google Play, lihat Google Play, lalu coba tuliskan rumah belajar Kemendikbud, lalu silakan diinstal, lalu coba dalami isi yang ada di dalam. Saya pikir itu sih Ibu Lydia tambahan dari saya. Oke, baik, terima kasih. Ibu Listra, ada yang mau ditambahkan? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu untuk kesempatan yang diberikan. Support aja buat Bapak dan Ibu yang sementara mengikuti pembatik yang ada di level 1. Ke depan kalau memang punya kendala, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi kami para sahabat rumah belajar yang sudah boleh sampai di level 4 ini. Kami siap membantu dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Dan bagi Bapak dan Ibu guru yang sementara bersama-sama di saat ini, jangan kita patah semangat dengan perkembangan pendidikan saat ini. Walaupun mungkin di antara kita yang belum mahir IT, tapi lewat kesempatan ini kami sangat terbuka untuk berbagi. Apabila ke depan, jika kita yang bertetangga dekat untuk meminta bantuan, jangan sungkan-sungkan untuk bersuara, karena pendidikan ini semakin berkembang.
mau tidak mau ke depan nanti kita semua akan diperhadapkan dengan perkembangan digital yang nanti sangat meningkat. Dan kalau mungkin di antara kita yang saat ini, barangkali Bapak Ibu guru yang hadir, ada yang mungkin bertugas di tempat di jalur 3T, jangan juga berputus asa. Karena cepat atau lambat kita akan ada dalam era itu, dan nanti ke depan juga kita akan menikmati era digital untuk anak-anak kita. Jadi apa salahnya kita menimba ilmu, punya ilmu walaupun misalnya kurang fasilitas. Jangan bilang bahwa di kota itu kita semua punya fasilitas lengkap. Ada yang infokus kurang, anak-anak tidak punya HP, tapi guru harus mempunyai bekal yang cukup untuk di-share ke anak-anak agar kita tidak tertinggal dalam perkembangan pendidikan sampai saat ini. Tetap semangat Bapak dan Ibu, karena kita tidak tahu bagaimana perkembangan pendidikan ini ke depan, tetapi kalau dari kita guru semangat, pasti anak-anak kita juga akan semangat. Mungkin itu dari saya Bapak dan Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Lastri, Ibu Listra, sorry Ibu Listra. Baik Bapak Ibu, itu adalah motivasi support dari para sahabat rumah belajar se-Papua Barat. Mari kita semakin meningkatkan pendidikan di Papua Barat dengan cara kita semakin memahami pengetahuan-pengetahuan yang disediakan di portal rumah belajar. Kita menggunakan portal rumah belajar untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup acara malam hari ini, saya mohon Bapak Ibu mengaktifkan kamera karena kita akan foto bersama. Yang teman-teman source itu malah nggak bisa tuh, jaringan hujan mereka hanya. Iya, kalau yang memang tidak bisa untuk mengaktifkan kamera, baik tidak apa-apa. Yang bisa silahkan. Yang bisa mengaktifkan kamera, kita berfoto menggunakan logo rumah belajar ya. Baik. Saya tidak tahu Bapak Ibu ada di bagian mana, saya langsung screenshot saja. 1, 2, 3. Sabar ya. Oke. Baik, terima kasih untuk kehadirannya pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sampai berjumpa di sesi berikutnya. Selamat malam, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Sampai ketemu di kesempatan. Pak Albert, siap-siap saya kontak Pak Albert ya setelah tanggal 11 ya. Siap. Saya juga Saya penasaran itu karena kimia menarik sekali kalau pakai 3 dimensi. Saya mau tampilkan nih Pak. Mau nggak nih? Kita ada waktu sedikit. Saya kemarin ikut nggak kerja tugas ya. Ini chemistry nih Pak. Ada chemistry. Chemistry kimia ya? Iya. Kimia. Ini saya mau mulai yang mana ya? Kita mau play, Bapak mau tahu tentang apa? Jadi udah disediain Pak, udah disediain juga. Memang ada yang harus di-upgrade. Misalnya hidrogen ya tadi masuk ya. Nah ini masuk di sini, ya kan? Ini kebetulan saya pakai bahasa Inggris, nanti bisa diubah pakai bahasa Indonesia ya. Nah ini untuk melihat ini Pak, untuk melihat ini Bapak tinggal jadi ini akan bekerja kalau ada aplikasi Assembler Edu di HP. Nah, nanti ini akan bisa kita baca, kita dapetin materinya. Jadi kalau di komputer ini untuk membuatnya, tapi untuk mengaktifkannya itu dari aplikasi, dari HP. Itu aja sih. Saya hanya ambil contoh bahwa materinya banyak loh Pak. Dan itu dari luar negeri semua. Iya kan? Pak Guru kita download aplikasinya ya? Ya coba deh, Assembler Edu. Lalu coba register, login supaya bisa masuk ke situ. Gitu ya. Keren kok, menarik. Kita kembangin. Keren tadi sendiri. Jujur ya, saya baru dengar aplikasi ini. Ya, sama-sama kita cobalah. Toh, nanti saya coba kontak apakah bisa kemudian
kita semacam tim kerja. Ibu Lisra tidak buka di rumah belajar, ada itu? Ada juga AR ya? Tidak, di rumah belajar ada AR. Ada AR. Ada emang AR, hanya yang membedakan kan ininya aja sih. Iya. Komponennya, isinya, kontennya itu aja. Kontennya aja. Oh, saya malah belum buka mendetail itu, saya malah nggak tahu berarti. Ya. Oke, begitu saya izin live ya. Sampai izin ya. Sampai ketemu. Selamat malam. Selamat malam. Oke, malam Mas Indri. Ibu Ami, terima kasih Ibu Ami. Luar biasa. Luar biasa moderator dan hostnya. Terima kasih banyak. Materinya Pak Mevi, saya masih akan belajar dengan Pak Mevi Oke. di lain waktu dan kesempatan. Ibu Deli nanti dong sendiri saja. Oke, Ibu Deli. Oke, baik, izin live. Oke, izin semuanya. Selamat malam. Salam